Halo Ren, sorry tadi HP ku silent soalnya lagi mau kantor siap-siap. Ada apa ya? Gini Gus, aku minta tolong, kamu bisa nggak anterin? Bisa, anterin kamu. Iya, oke. Aku ke rumah kamu sekarang ya. Oh, oke. Aku tunggu ya Gus, cepetan soalnya aku buru-buru. Oke, iya. Ini on the way. Ren, jadi bilang sekarang nggak? Apaan? Oh, katanya Pri mau minta antar ya kan? Bukan aku Gus. Terus siapa? Jadi gini, ada sepupu aku baru aja datang dari luar kota. Nah, kebetulan dia itu fotografer. Dia mau ngambil objek kota Palangkaraya buat fotonya. Dan aku lagi sibuk banget sekarang Gus. Dan aku minta tolong kamu buat anterin dia keliling-keliling kota Palangkaraya. Mau kan Gus? Tapi Ren, Oh iya bentar ya Gus. Iya sayang. Iya. Hai, aku Laura, sepupunya Renata. Ini Mas Agus kan, yang bakal nemenin aku keliling kota. kan Kang Kredit. Gus tolong ya Gus, aku buru-buru banget. Jadi Kang Kredit bisa anterin sekarang. Kalau kita di Palangka biasanya asiknya nongkrongnya di mana? Zodiaknya zodiak apa Mas? Aku kan baru ini ke Palangka, jadi aku tuh nggak tahu kayak gimana posisi Palangka itu. Cuma jawab kek, biar aku kan tahu juga Mas. Mas Agus sih dari tadi diam mulu. Diam itu emas. Harga emas lagi mahal. Kalau duit itu lumayan. Lagian aku belum bayar kontrakan. Kamu kalau mau moto aja gimana? Aku nungguin sini aja. Mas Agus nggak mau ngejelasin gitu makna Istana Kuning? Cari aja di Google banyak wah. Atau Mas Agus cerita aja gitu tentang kehidupannya Mas Agus, biar perjalanan kita yang agak panjang ini nggak ngebosenin. Hidupku tuh datar. Gak ada hal menarik yang bisa ceritain. Sekitar semenjak putus sama Rena. Mas Agus mantannya Renata kan? Ya aku tahu lah Mas, dari foto yang ada di dalam kamarnya Kak Rena. Renata masih nyari fotoku? Yang bener kamu Ra. Yang mana aku tahu, tapi tebakan aku bener kan kalau Mas Agus mantannya Renata. Cie, jadi nggak tahu. Mau moto kan? Udah, temenin keliling.
Kalau Mas Agus tetap diem gini, aku aja yang sambil cerita, boleh nggak? Kamu biasa ya curhat sama orang yang baru dikenal? Orang yang baru dikenal kan gak tahu aku, teman-teman aku, dan gak tahu kondisi aku. Jadi ya gak bakalan ember. Serah kamu lah. Orang kayak kamu ini gak dibolehin dibawa tetap aja ngotot. Jadi gini Mas, aku tuh punya gebetan. Dia itu orangnya baik, mesra, romantis, perhatian. Bahkan aku ingat banget waktu pertama kenalan di coffee shop gitu. Aku dapat saja minuman spesial yang bahkan aku gak pernah mesen. Ternyata itu dari dia yang ada di tempat itu juga. Buat aku sebagai salam perkenalan. Kamu serius, Gus? Sebenarnya aku udah lama sih suka sama kamu, Ren. Sejak awal kita kuliah. Cuman ya aku orangnya gak bisa ngomong, Ren. Ren, kamu mau gak jadi pacar aku? Ren, Mas Agus senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa Mas? enggak. Mikirin Rena ya? Apa sih? Jadi gitu Mas, aku sama gebetan aku itu udah beberapa bulan dekat. Cuman aku masih ragu, soalnya ternyata dia itu posesif. Pakai banget lagi. Belum pacaran aja udah posesif, apalagi ntar pas pacaran. Ya makanya aku kepalangka. Biar menjauhkan diri dulu dari dia dan membiasakan diri tanpa dia. Oke. Udah kelar kan curhatnya? Fotonya udah kan? Mau di lokasi? Boleh? Jadi, Oh ini ya, Taman Pemuda yang biasanya aku lihat di TV itu. Terus yang di sebelah sana itu patung apa namanya Mas? tuh. Iya. Ini sapondu namanya. Biasa digunakan buat ngikat hewan kurban di upacara tiwah, upacara sakralnya suku Dayak. Nah yang ini nih dipakai di sini cuma sebagai miniatur. Jadi biar tempat ini punya corak kedaerahan yang khas gitu. Bukan kalau dijelasin akunya jadi tahu Mas. Info sisanya cari aja di Google. Kak, Oh, menurut kamu sebenarnya ada yang salah nggak sih sama sifat posesif? Bukan itu tanda cinta ya? Mas, hubungan itu kayak sebuah ruang tempat kita sama pasangan kita. Tapi kalau di dalamnya udah ada hal-hal berlebihan kayak posesif, ya sesak. Mana ada sih orang yang mau hidup di tempat yang sesak? Ren, kamu kenapa sih? Hey, Kamu masih nanya aku kenapa? Kamu ting kenapa? SMS, BBM, WhatsApp nggak ada berhenti-berhentinya. aku khawatir Ren. Aku kepikiran kamu terus di acara itu, apalagi kan ada mantan kamu. Ya, terus kalau ada mantanku di acara reunian SMA aku, terus aku nikah gitu sama dia. Dewasa dong, Gus. Gus. Itu udah 4 tahun pacaran, Gus. Dan keributan kayak gini, itu cuma sekali. Itu semua karena kontestasi kamu, Gus. Berubah, Gus. Ini kita.
Karena orang punya batas, Bos. Gak terkecuali aku. Aku bisa aja capek dan... Ren, aku bakal berubah buat kamu. Aku janji aku bakal berubah. Aku bakal jadi cowok yang kamu mau. Aku janji, Ren. Aku jamin kita nggak bakal apa-apa. Kita akan baik-baik aja. Aku janji, Ren. Aku janji. Ini Mas Agus, bagus kan? Istirahat dulu, duduk di situ. Udah. Tempat sebagus ini, sayang banget ya Mas, banyak coretannya. Ya namanya juga orang Indonesia, girang dikasih fasilitas, tapi gak pernah bisa ngejaga. Termasuk Mas Agus. Mas Agus kan orang Indonesia. Mungkin aku tipe orang yang gak bisa jaga hubungan kali ya. Cie, curcol banget Mas. Apa sih? Gak apa-apa kali Mas. Curcol aja gak apa-apa. Karena move on itu langkah ke depan. Emang kamu sendiri bisa gitu move on dari gebetan kamu itu? Lagi belajar Mas. Ya sakit sih. Tapi move on kan ngajarin kita buat pulih dari rasa sakit. Terus kalau kita berada di situasi dimana kita nggak bisa move on atau tetap cinta sama dia, masih sayang, gimana? Ya terserah sih. Tapi bukannya cinta itu ada karena terbiasa. Jadi kita cuma perlu ngilangin kebiasaan itu untuk buat cinta itu gak ada lagi. Memang gak mudah, tapi gak ada yang gak mungkin kan. Kita bisa mencintai dia, tentunya kita juga bisa ngelepasin dia. Tempat ini biasanya ramainya jam berapa sih Mas? Ramenya? Sore atau malam sih biasanya ramenya. Kita sendiri habis ini ramainya kemana? Wah, ada patung Bung Karno. Emangnya ini tempat apa Mas? Mau tahu? Tidak ya kecil. Kita sekarang berada di peletakan batu pertama kota Palangkaraya. Ini adalah titik tengah negara Indonesia. Tepat di tengah. Di sini nih mimpi dan cita-cita Soekarno buat bikin kota ini sebagai ibu kota masa depan Republik Indonesia. Wow, Mas Agus benar-benar cocok jadi tour guide. Kalau aku jadi tour guide beneran sih, hal pertama yang aku hindari adalah terus-terus kayak kamu. Oh, emangnya kenapa Mas? Bikin galau. Tapi juga bikin mikir kan. Kenapa sih kamu gak pernah belajar buat dewasa, Gus? Kenapa kamu terlalu senang mengulang keputusan kamu? Bahkan di depan teman-temanku. Puas kamu ngeliat aku dipandangi dengan sorot aneh sama teman-temanku. Karena aku gak bermaksud. Kamu terus ngulangin hal itu, lalu minta maaf. Sampai kapan, Gus? Ren, aku janji. Aku janji aku bakal ngelakuin apa yang kamu mau, Ren. Kalau gitu, belajarlah dewasa, Gus. Pikirin apa Mas? Pening banget. Enggak. Kak, kamu semangat gak? Kalau mau itu gak gampang. Banget. Karena saat hati terluka, pikiran jadi luka. Semua saran hanya enak didengar dan kembali gak membantu apa-apa saat sedang sendirian. Makanya banyak orang yang berasumsi kalau move on itu yang melupakan. Tapi semakin kita melupakan malah semakin sakit. Berarti move on gak selamanya harus dilakukan kan? Mungkin, tapi kuncinya cuma rela. Masih gampang itu, Ra. Merelakan itu jauh lebih susah daripada mencintai. Siapa bilang? Mencintai juga sulit. Mencintai itu perjudian antara mendapatkan cinta
cinta sejati atau mendapatkan rasa sakit hati. Rasa mudah itu akan ada kalau kita membuat sesuatu itu menjadi mudah. Mas tahu syair cinta dari Sapari Djoko Damono yang terkenal itu enggak? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti kata yang tersempat di ucapan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang tak sempat dikirimkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kalau kita percaya kita bisa mencintai dengan sederhana, berarti kita juga bisa melupakan dengan sederhana. Kadang sederhana itu lebih baik, dan kadang apa adanya itu lebih bermakna. Tapi gimana mau move on kalau tiap hari kita tetap mikirin dia? Gimana mau move on kalau kita tetap jadi stalkernya dia? Atau gimana mau move on kalau punya niat pun enggak? Ya kan Mas? Kamu mulai sengit kalian dari dekat nggak? Boleh? Yuk. Wah, dermaganya bagus ya Mas. Kan sungainya rada kotor ya? Ya, namanya juga. Orang Indonesia. Ra, Bentar ya Mas. Wah, dari gebetan yang aku ceritain tadi. Bentar ya Mas. Gus, aku pengen kita putus. kok kamu bercanda? Kita nggak bisa sama-sama lagi. Bisa kok. Gus, Gampang banget ya buat kamu ya. ini sama sekali gak gampang buat aku, Gus. Kamu tuh posesif, cemburuan, karena nggak ngerti sama kerjaan aku. Yang aku butuhin itu pacar, Gus. Kan orang yang pengen ngambil hidupku. Ya itu karena aku gak mau kehilangan kamu, Ren. Aku tahu, Gus. Tapi nggak kayak gini caranya. Aku capek. Aku nggak kuat. Aku nyerah sama kamu, Gus. Tahun 5 tahun. Kita nggak bisa sama-sama lagi, Gus. Itu udah beda. Beda banget. Tapi kamu sendiri yang bilang mau ngejanji sama aku, Ren. Itu kamu sendiri yang bilang. Ren. Aku janji aku bakal berubah buat kamu. Aku bakal jadi cowok yang kamu mau, aku janji. Aku janji. Tapi please, kasih aku kesempatan sekali lagi. Dalam 5 tahun hubungan kita, kamu selalu janjinya sama aku. Selalu. Jadi buktinya apa? Kamu nggak pernah berubah, Gus. Ren, apa nggak ada lagi kesempatan buat aku? Apa lagi nggak ada lagi kesempatan buat kita, Ren? Ren, mari Ren, kita mulai lagi dari awal, Ren. 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 Maaf, Gus. Aku nggak bisa. Ken, udah sama orang lain. Ren. Ren.
Mas Agus nangis. Hah? Enggak, ini matamu kelilipan debu vulkanik. Tadi itu gebetan aku nelfon Mas. Dia nanya pasien tentang hubungan aku sama dia. Nah, awalnya aku nggak bisa jawab, takut salah. Tapi akhirnya aku bisa jawab. Kalau aku mau move on dari dia, dari semua kenangan tentang dia. Perjalanan ini bikin aku tambah belajar. Kita tadi di Istana Kuning, terus di Taman Pemuda, di Tugu, dan sekarang di Dermaga. Tapi kita tetap harus pindah, walaupun di tempat tadi dan di sini rasanya nyaman. Kita punya pekerjaan, tanggung jawab, dan kehidupan di luar sana yang harus kita jalani. Iya kan Mas? Tapi apa kamu udah belajar kalau move on itu adalah sebuah pilihan? Iya sih, itu pilihan kita. Kita berhak milih untuk move on atau stay. Tapi kalau udah terlalu sakit untuk stay, buat apa? Akhirnya kita tetap harus milih dan kita harus move on. Ya kan Mas? Move on memang pilihan. Tapi semua orang berhak bahagia. Dan berhak mengusahakan dirinya untuk bahagia. Ya kan Mas? Ya Ren? Gus, kamu bisa nggak bantuin aku? Bantuin apa ya? Jadi gini, besok aku pengen keluar kota dan kebetulan mobil bapakku nggak pakai. Kamu bisa nggak anterin aku, Gus? Bisa kan, Gus? Bukannya kamu udah punya pacar ya? Ren, kita ini mantan. Udah 8 bulan lalu putus. Dan kamu juga udah punya pacar kan? Ya gak harus aku lagi lah yang senang mata harus kamu suruh-suruh. Ya kan? Kamu tega nolak aku, Gus? Enggak tega, Ren. Tapi seorang ngajarin aku kalau kita semua berhak buat bahagia lagi. Move on memang sulit, butuh waktu dan perih. Tapi pada akhirnya move on itu membebaskan. Dan yang pasti melegakan. Aku ingin cinta, namun kau tiada. Oh yeah. Dialog. Selalu Mas Agus gak mau jelasin makna Istana Bentang gitu? Istana Kuning. Kan kayak ini, berarti nembaknya kayak apa? Kamu serius, Gus? Serius apaan? Kerusak kah? Iya, pas di situ. yang ku tulis di hatimu. Dari mana? Janjiku telah Kan jadi cowok yang kamu mau aku jadi. layu di dinding waktu. Sayangku, ku tumpuk rindu
dan kau lalu pergi dariku.